yang sudah izin Pak Nur ada 3. Coba Pak Nur ingin men-cross check ya. Tadi Jovino ya? Jovino. Pano ya. Pano. Laila. Nah, oke, sip. Oke. Sebelum coba memulai pelajaran, Pak Nur ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kalian itu terhadap bangsa kita, menghargai jasa para pahlawan ya lewat lagu wajib ini. Coba kita nyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke dulu. Izin wajib satu kali aja ya, satu kali. Coba 1 hitungan ketiga ya, dari hujan diperhatikan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman. Coba sekarang Pak, untuk pertemuan kali ini kita belajar coding atau kecerdasan artifisial ya. Seperti kemarin, pertemuan kemarin yang telah kita lewati kemarin kita membahas. Ada yang ingat kemarin kita bahas apa? Banyak bermain sih. Kemarin kita mempelajari, kalau lupa coba kalau ingatkan, kita bahas ulang lagi ya. Kemarin kita mempelajari dekomposisi dan pengenalan pola abstraksi dan berpikir algoritma. Masa lupa sih? Lupa. Oke, nanti sambil ke materi diingatkan lagi Pak Guru ya. Coba untuk hari ini kita akan mempelajari penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kita dekomposisi contohnya apa, terus pengolahan pola itu contohnya apa, ya, abstraksi itu contohnya apa, berpikir algoritma itu contohnya apa. Nanti akan kita pelajari. Kita akan coba selanjutnya. Sebelum masuk materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dibahas Pak Nur tadi. Ya. Tujuan pembelajaran ini, jadi kalian itu dalam menyelesaikan masalah itu berpikir secara komputasional. Apa itu komputasional? Komputasional itu yaitu kita itu berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti berpikirnya komputer. Ya, jadi langsung, cepat, efisien, efektif. Jadi berpikir otak kita distract, kita berpikir secara komputer, ya, kita distract, ya. Coba langsung aja. Sebelum masuk materi, ini sudah sama kelompoknya masing-masing ya. Ini adalah kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya nggak masuk bertiga ini. Ini kelompoknya Alvin, kelompoknya Anu nggak masuk. Nggak apa, sendiri nggak apa ya? Oke, tenang oke ya.
Materi hari ini yaitu kita belajar tentang dekomposisi yang dibilang tadi. Untuk mengingatkan kalian kemarin, dekomposisi ke apa maksudnya selalu. Ya memang kemarin pertemuannya kita sangat singkat, hanya sepintas karena ini adalah mata pelajaran yang baru buat kalian. Ya, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu memang pelajaran yang baru buat kalian. Maklum kalau kalian gampang lupa. Coba, dekomposisi yaitu artinya kemarin memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dan bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya gini, misalkan contohnya perencanaan pesta, gitu. Maksudnya gini, kalau kamu pesta itu kan mesti mencari tempat, ya enggak? Terus kalau kamu pengen mengadakan pesta ulang tahun, itu kita itu merencanakannya apa saja? Mencari tempat, terus apa lagi? Mengundang teman, terus apa? Menghias pinter, sama lagi. Selain itu, menyediakan apa? Makanan. Nah itu perencanaannya. Dari rencana yang besar terurai menjadi bagian-bagian kecil. Ya contohnya ini. Ya contohnya pesta ulang tahun yang menjadi bagian seperti. Terus ada lagi bentuk atap sekolah atau bentuk atap rumah kalian. Bentuk kamu bisa bayangkan lihat keluar itu atapnya di kelas 1, 2, 3 itu ya. Kira-kira kalau tak bentuk menjadi bangun datar apa saja? Bentuknya bentuk apa itu? Masa segitiga Masa ini bentuknya segitiga sih? Apa? Trapesium. Coba trapesium itu terdiri dari, kalau saya uraikan, ini ada berapa bangun? 3 bangun ya. Ini bangun apa? Bangun segitiga, siku-siku pinter. Meski panjang meski. Nah, jadi dari bangunan itu berbentuk trapesium itu kita uraikan menjadi bagian-bagian yang kecil. Itulah namanya dekomposisi. Jadi kita harus berpikir dari yang besar kita uraikan. Kok jadi gitu ya? Kok jadi gitu ya? Itu tersusun dari apa? Jadi kalian berpikir dulu. Nah, terus selanjutnya pengenalan pola berarti mengidentifikasikan kesamaan dan pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Ya, contohnya gini. Contohnya ada namanya pola angka. Seperti kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Mereka kelihatan. Coba ini dibesarkan Pak Lur. Ini pola angka. Kira-kira lanjutannya berapa? 14. Ya, 14. Ini loncat berapa? 2. Begitu juga ini, begitu juga ini, begitu juga ini, begitu juga ini, begitu juga ini. Ini namanya pola angka. Terus ada lagi pola bentuk. Seperti ini. Kelihatan? Lingkaran, segitiga, kotak. Terus ada lagi lingkaran, kotak, segitiga. Kira-kira apa? Ini apa? Lingkaran. Inilah nama. Jadi berulang, pola yang secara berulang dan berurutan. Itulah pengenalan pola. Ya. Terus dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa Pak? Contohnya gini. Kita menyusun jadwal piket sekolah. Sing hari Senin siapa sini? Hari Senin siapa? Ya, misalkan Luna, Alvin, ya. Dan siapa? Lika, terus Rini, ya. Jadi
Jadi berempat itu setiap hari Senin untuk minggu ke depan dia akan polanya mengulangi lagi pada hari Senin. Jadi pola jadwal piket itulah namanya pola dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus jadwal pelajaran juga demikian. Setiap hari Senin kita pelajaran matematika, kita pelajaran bahasa Indonesia, kita pelajaran agama. Jadi setiap Senin kalian pasti membawa buku itu, buku pelajaran itu kalian bawa. Itulah namanya pola dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gambar di sini yang dibentuk alur. Nanti kita pakai. Coba selanjutnya abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Ya. Contohnya kartu deskripsi di bawah ini. Coba, ini ada contohnya, deskripsinya. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Restoran bisa, warung bisa, ya enggak mungkin kan jawabannya aku adalah kamar mandi. Tidak mungkin, karena yang di kamar mandi mungkin ada gayung, ada air, ada pasta gigi, ada sikat gigi, ada sabun gitu. Nah, itu berarti aku adalah kamar mandi. Jadi kalian mengambil hal-hal yang penting saja. Ini kira-kira apa? Ini mesti gak. Nah aku juga ini bukan. Jadi kalian yang ambil yang penting saja. Menyaring. Kalian ambil yang penting. Paham? Oke. Terus selanjutnya berpikir algoritma. Mungkin ini yang paling menyenangkan ya. Berpikir algoritma yaitu menyusun langkah-langkah atau instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya, itu nah. Contohnya seperti gambar di sini. Contohnya menentukan langkahnya, ya, untuk menuju ke sekolah. Langkah paling cepat yang mana? Coba perhatikan, mesti jalurnya sini, terus nggak mungkin kan kalau ke sini terus balik ini mubang akhirnya kalau terlambat sekolah. Kita cari jalur yang paling cepat. Ini langkah. Seperti kalian pernah bermain game ya? Pernah bermain game? Nah, juga ada yang langkah-langkah kayak gitu. Terus ada lagi mungkin gamenya yang bentuknya garis ini. Inilah permainan puzzle. Jadi permainan puzzle ini termasuk algoritma. Ya. Jadi bermain game itu termasuk algoritma. Dari semuanya, dari 4 ya pola berpikir komputasional itu. Kira-kira di situ ada namanya kecerdasan artifisial atau AI atau AI. Jadi AI. Nah, itu karena adanya mungkin di HP kalian punya HP di rumah. Nah, kalian kan punya itu. Ya. Pernahkah kalian menonton YouTube? Bisa. Nah, kira-kira kok iso Pak ya? Aku ngetik pengen mencari anomali, kemudian langsung keluar. Itu karena apa? Karena adanya apa? Adanya AI pinter. Terus contoh sederhana lagi. Di HP kalian pasti ada namanya kunci sidik jari, kunci wajah, ya enggak? Dipasang kunci gitu. Ya, jadi setiap kita dengan wajah kita sendiri HP-nya bisa terbuka, tapi kalau di orang lain, di punyanya Lika ini, wajahnya Lika ini pasti tidak bisa. Ya. Nah, terus sidik jari juga gitu, sidik jari. Ada yang HP-nya pakai sidik jari juga? Ya, Alvin. Ini harus membukanya pakai sidik jarinya Alvin. Kalau pakai sidik jarinya Budi jelas tidak bisa, ya. Karena itu, ya.
Jadi itulah namanya kecerdasan artifisial. Yang terbaru yaitu adanya robot. Yang terbaru di negara-negara maju sudah membuat robot untuk membantu pekerjaan manusia. Pernah lihat di berita di TV ada robot yang bentuknya kayak anjing itu jalan dikit-dikit. Pernah? Lihat? Nah, terus ada lagi yang bentuknya kayak polisi gitu. Dia membantu pekerjaan polisi. Ya, itulah namanya kecerdasan artifisial atau AI. Itu sangat membantu. Coba kira-kira itu penjelasan dari saya. Sekarang ini saya memberikan LKPD, lembar kerja kamu selesaikan dengan kelompokmu ya. Untuk yang kelompoknya tidak masuk, kamu kerjakan sendiri. Gampang kok. Nanti dibantu lalu. Ini ada 2. Mungkin ada yang itu digambar sedikit kami jari segalanya. Sekarang izin kalian. Kalau izin sekarang nggak usah diumpat nggak apa-apa. Nggak usah digunting digambar aja. Diteruskan. Diteruskan aja, nggak usah digunting. Diteruskan saja. Gambarnya sesuai yang contohnya 4. Ya, ada 4 berarti kan untuk yang KDD yang bangun jalan ini. Ini sebenarnya disuruh menggunting, ya kan? Enggak, pada nggak bawa gunting kan? Ya. Ini digambar. Gambar aja lemeng kan dulu. Ya, digambar aja sesuai untuk membentuk suatu jalan biar menuju ke sekolah. Iya, sing pas gambarnya. Oke? Nanti maju ke depan kelompoknya, contoh kelompoknya. Dari langkah tercepat pilot ini agar menemukan roketnya. Langkah tercepat kerjasama. 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 Mungkin pertemuan berikutnya kita praktek langsung lewat berembuk ya, berembuk sekolahan kita praktek ya. Dan nanti dibahas kalau sudah cari jalur yang paling cepat. Pun dibantu yang situ temennya LKPD yang nomor 2 dibantu cari jalur yang paling cepat. Saya nunggu temannya untuk yang sudah nunggu temannya dulu untuk yang sudah. Lari garis-garisnya ini. Kamu kalau sudah kamu tadi mau izin ke belakang kan? Ke belakang sekarang nggak apa-apa. Sambil nunggu temennya biar mengerjakan. Pak, ini digaris ya? Iya. Menentukan langkah. Rizal balik ya. Jadi harus keempat-empatnya ini terpakai. Empat-empatnya harus terpakai. Empat-empatnya harus terpakai. Gambar 4 itu harus terpakai. Pak, ini nama Pak? Ya, nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Pak, campur. Saya nunggu ya sudah, nanti kita presentasi di depan ya. Bisa.
spesial itu nanti untuk kabupaten kita mungkin pas kita di siang hari aja setelah habis sholat zuhur ya. Setelah zuhur nanti kita pelajaran coding atau artificial itu karena sangat menyenangkan. Sudah Luna? Ampun, oke. Coba perwakilan dari depan untuk dari kelompoknya untuk maju untuk yang LKPD pertama ini ya. Coba ditunjuk dari Rini maju dulu. Ini kamu maju ini aja dari Pak Lur. Ini maju. Yang lain menyimak ya, benar atau salah langkah yang tercepatnya dari sini. Pelan-pelan, makanya bisa cepat-cepat teman itu gak iso. Pelan-pelan, teman itu biar bisa mengikuti semua langkah yang paling cepat. Coba Budi, kelompoknya Budi. Maju Budi, kelompoknya perwakilan. Maju. Ini langkahnya digambar. Ini, untuk ngomong ini, nanti gini ya. Praktek itu Bud. Aja nutupi toh Bud. Sini ya. Orangnya biar bisa melihat Bud. Ya, langkah-langkahnya. Oke, terus. Itu maksudnya skrip-skrip jalan kalau teknik-teknik itu dia gambar karena itu perintahnya apa? Gunting. Oke. Terima kasih Bu, tepuk tangan buat Budi. Oke. Itu yaitu pelajaran coding atau artificial. Bagaimana menurutmu? Menyenangkan? Asik karena di situ mungkin ada game-gamenya atau puzzle-puzzle yang kita selesaikan. Tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk bermain itu, ya kita terapkan bermain itu, ya masih semangat? Coba patih kyo duduknya kau sing apik, kau jauh ya. Coba, ya itu menyenangkan, asik ya, masih semangat? Tepuk semangat dulu, ya. Bisa tepuk semangat? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan dada. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dada. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Terima kasih semuanya. Coba sebelum mengakhiri pelajaran di sini Pak Nur pengen memberikan yang bermakna buat kalian. Kalian itu kalau bermain IE atau mungkin menggunakan gadget AI itu harus beretika. Maksudnya beretika apa? Etika itu apa sih? Harus bijaksana atau bermoral. Ya maksudnya gini, kalian gunakan IE itu yang penting aja. Ya, kalian harus bisa membagi waktu antara untuk belajar dan bermain IE, bermain gadgetnya, ya, bermain game ojo terusan, ya, apalagi kalian bisa melihat konten-konten yang tidak baik buat kalian ya, tidak boleh, ya. Jadi kalian harus beretika, ya, untuk bermain IE itu kalian harus beretika, ya. Coba sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, coba kalian lihat di bawah meja kalian, kita itu berangkat bersih karena tadi pagi Pak Guru memang sengaja tidak karena masih bersih. Coba kita lihat sampai kalau ada kotoran kalian buang dulu di luar. Dilihat, ya, dilihat. Terus kerapian baju kalian sebelum pulang, ya, sebelum pulang baju masuk juga. Terus tali-tali, ya.
Nah, yang bersih.